Sumpah, kejadian ini heboh banget dan ngeri pada masanya. Ini dia Mona Fandey. Setelah saya melakukan riset dari beberapa artikel yang saya baca dan beberapa video yang saya lihat, Mona Fandey ini bernama asli Maznah binti Ismail. Mona Fandey lahir 1 Januari 1956 di Kanggar, Malaysia. Mona Fandey dikenal sebagai penyanyi atau artis pada era 1980-an di Malaysia. Singkat cerita di sini, karir Mona Fandey sebagai penyanyi nggak bertahan lama. Setelah itu, Mona beralih profesi menjadi bomoh atau dukun dan gak main-main guys. Kliennya itu berasal dari kalangan elit, pejabat maupun politisi. For your info, Mona di sini nggak sendirian. Dia dibantu suami beserta asistennya bernama Juraimi. Mona mengklaim bahwa dirinya bisa memberikan kekuatan, keberuntungan, dan kejayaan pada kliennya. Disinilah tragedi ngeri itu dimulai. Pada tahun 1993, ada klien bernama Datuk Mazlan Idris, yang dimana dia seorang politisi di negara Malaysia, meminta bantuan Mona agar karir politiknya bisa naik. Singkat cerita, dilakukanlah ritual tersebut. Ritual tersebut dilakukan di rumah Mona sesuai yang disepakati oleh keduanya. Nah, sebelum Datuk Mazlan datang ke rumah Mona, mereka didilan dulu nih soal harga. Datuk Mazlan ngasih DP setengah dari harga yang disepakati plus 10 sertifikat tanah. Ada yang bilang sertifikat rumah, ada yang bilang sertifikat tanah, dan surat-surat berharga tersebut menjadi jaminan. Akhirnya Datuk Mazlan datang di tengah malam. Ritual pun dimulai dengan mandi kembang. Lalu Datuk Mazlan disuruh berbaring di lantai sambil matanya ditutup. Dan gak pakai lama, Juraimi, asisten dari Mona, langsung menebas leher dari Datuk Mazlan. Gak cuma dipenggal kepalanya, tapi tubuh Datuk Mazlan dipotong menjadi 18 bagian. Dan 18 potongan tubuh Datuk Mazlan dikubur di samping halaman rumah Mona. Akhirnya Datuk Mazlan dikabarkan hilang dan kepolisian setempat mencari keberadaannya. Datuk Mazlan ditemukan 5 hari setelah kejadian dan polisi akhirnya melakukan pencarian terhadap Mona. Setelah ditangkap, Mona tidak merasa bersalah dan selalu tersenyum di hadapan kamera dan awak media selama masa sidang. Pada akhirnya, Mona, suami, dan asistennya yang bernama Juraimi dihukum mati secara gantung tahun 2001.